Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga dapat didengarkan melalui audio streaming di www.radiopritakasih.com. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui fanpage di 96.3 RPK FM Jakarta. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Shalom, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Ketemu lagi bareng sama kita di Yamuger On Air. Hai. Di RPK. Iya, kali ini kita cuma berdua. Aku Frankie dan aku Grace. Grace. Jadi kita cuma berdua nih kali ini. Yep. Karena bapak yang satunya sedang ada di mana? Sedang bertugas Sedang bertugas di Sumba. Oke. Di Sumba, jauh banget ya. Iya. Jadi kita berdua aja. Iya bener banget. Sahabat RPK, talk show malam hari ini Yamuger On Air di RPK. Sekali lagi merupakan kerjasama antara Yamuger dengan Radio Pelita Kasih 96,3 FM. Dan malam hari ini kita mau ngobrol yang mungkin bisa dibilang agak santai kali Grace ya. Iya, akhirnya ya. Akhirnya ya. Setelah kita akan ngobrolin tentang my favorite hymns. Yep. Lagu hymns favorit. Ini baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Kita ngobrolin ini. Agak sedikit lebih santai. Jadi tapi kita pengennya sih mungkin lebih interaktif kali ya. Yep. Sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami di sini melalui nomor telepon 0218444 0218444, SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444, 0815 1800 444, atau bisa berinteraksi dengan kami melalui live streaming di YouTube RPK 9630 FM. Bisa langsung berinteraksi, kirim komentar, pertanyaan mungkin, atau mungkin bisa sharing kali ya bareng sama kita. Favorite hymns-nya apa? Iya. Gitu. Favorite hymns nih kayak ini banget ya, personal banget ya. Personal temanya. banget ya kan? Kayak yang aku tadi di motor tuh kayak apa favorite hymns kayak banyak soalnya yang bagus-bagus gitu. Iya, aku sebenarnya waktu pas awal mau kita bahas ini aja, terus aku sempat bingung. Gimana ya cara nentuin, kan terbatas kan, gak mungkin kita dengan waktu yang terbatas favorite hymns semuanya satu buku nih. Ya, kan misalnya buat bagian hidup yang ini, bagian hidup yang ini hymnsnya lah, terus masa semuanya mau dijadiin favorit? Jadi kayak yang mana ya, jadi akhirnya setelah berpikir-pikir jadinya kita memilih sementara 4 ini. Memilih sementara ada 4, tapi untuk pertama kali. Iya, untuk pertama kali. Sekali lagi sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami di melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau di live YouTube. Favorite hymns-nya apa? Iya. Oke, sebelum nanti ke sahabat RPK, ke Grace dulu. Favorite hymns yang dipilih apa? Jadi sebenarnya ada langsung ya? Iya, langsung aja. Jadi sebenarnya dibatasi dulu hari ini ada 4 favorit. 4 favorit ya? Ya, sebenarnya ada satu sih yang paling favorit, tapi itu mungkin pamungkas, jadi nanti aja nanti deh. Nanti aja. Okay. Kita mulai dengan yang mana nih? Aku mulai dari yang paling pertama. Karena kayaknya lagu ini kayak kalau misalnya dipikir-pikir, nggak tahu kalau bangun pagi kayaknya enak. Soalnya kan aku seneng kadang-kadang tuh bangun pagi, nggak pagi-pagi banget ya bangunnya. Terus aku suka nyiram tanaman. Nah, suatu saat pas aku nyiram tanaman itu, kepikiranlah lagu ini dan aku nyanyiin sambil nyiram tanaman. Lucu banget gak? Oke. Gitu. Jadi kayak sesimpel itu dan aku seneng aja gitu kayak sambil nyiram tanaman, nyanyiin, terus kayak tanamannya ijo-ijo gitu kan, kayak wah tenang ya gitu. Jadi kayak tiba-tiba pagi-pagi kan biasanya kadang-kadang kan kita bangun terus yang hari ini mesti A, B, C, D kadang-kadang gitu kan. Yeah, okay. Nah ini jadi jauh lebih disuruh lebih menikmati, lebih mindful, lebih bersyukur gitu kayak wah enak banget. Plus lagu ini adalah lagu yang aku pilih buat waktu aku pemberkatan nikah.
Oh, oke. Di Hai Gandri, ini lagunya ya. di prosesi. Di prosesi. Di prosesi ya, waktu prosesi jadi semua jemaat nyanyi lagu ini sama-sama. Aku seneng banget kalau dengar semua orang nyanyi lagu ini sama-sama. Aku belum sebutin judulnya. Terus habis gitu, pertama kali aku sebenarnya gini, waktu aku kan tumbuh di gereja yang memang lagu-lagunya hymns. Cuman memang dulu nggak tahu kenapa hymns itu seperti kayak ya udah selewat aja buat aku, kayak ya udah enak udah gitu doang. Tapi ada satu momen di mana aku diajakin waktu itu rekaman bikin album lah ceritanya. Terus si albumnya ini bukan promosi ya. Si albumnya ini isinya lagunya hymns semua. Dan satu lagu ini dipilihin sama Mas Abe sebenarnya. Oh. Iya, ya. Terus waktu nyanyiin lagu ini paling berapa kali aku retake gitu. Kayak aku take vokalnya berkali-kali karena nggak dapet rasanya. Kebayang nggak sih? Bisa. Grace yang nyanyi di retake berkali-kali nggak dapet rasanya gitu ya. Menurut kita berdua di saat iya. itu. Nggak tahu kayak ntar ngomong yang nggak jelas lah kan pakai bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu kan. Terus ngerasa kok gini sih cara nyanyiinnya, kayaknya nggak enak deh gitu loh. Maksudnya kayak nggak dapet gitu kan. Padahal ternyata lagunya ya di zaman itu mungkin aku belum sebegitunya kayak sekarang untuk menikmati setiap lirik yang ada di hymns. Once aku ketemu ternyata liriknya hymns itu enak-enak banget dan aku bisa menikmati dari melodinya sama liriknya, akhirnya aku menemukan lagu ini ternyata enak sekali dan dalam banget dan bikin aku tenang gitu. Iya. Nah waktu pas nyambung ke pernikahan, waktu itu pas nikahan memang aku kepikiran prosesi lagu ini aja deh, karena kan sebelum nikah tetap deg-degan banget gitu ya. Nggak tahu. Oh iya. Jangan nanya sama aku. Ya pokoknya ya waktu itu deg-degan. Kebayangnya tuh deg-degan banget. Gimana caranya supaya kayak tetap grounded gitu loh pas lagi aku ke gereja, tetap kayak ngerasa yang ya emang lagi mau ibadah, bukan cuman mau langsung mikirin di otak tuh janji nikahannya apa ya, jangan kayak gitu. Maksudnya aku pengen menikmati dari setiap prosesnya gitu, kayak maksudnya gitu. Akhirnya keluarlah terpilih lagu ini, judulnya Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku. Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku. Kita dengerin dulu kali? Boleh. Kita dengerin dulu Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku. Yes. Di hadiratmu
Oke. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Yap. Ini diambil dari album Journey. Journey. Journey the Story of. Journey the Story of. Albumnya ya. Oke. Ini agak-agak merinding nih. Aku pertama kali dengar lagu ini di Journey juga merinding juga nih. Bisa gitu dibikin begini ya. Iya, kayak tenang banget kan langsung rasanya. Iya, bisa gitu dibikin gitu. Oke. Be thou my vision. My vision. Ini tuntunan Tuhan banget ya. Karena gini, sepanjang kalau misalnya kita baca Alkitab gitu ya Grace ya. Kalau kita baca Alkitab sepanjang dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ya memang di hadirat-Mu jiwaku tenang gitu. Iya kan? Iya. Jadi mau masalah apapun gitu ya, sepanjang kalau kita baca sepanjang Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya itu di hadirat-Mu jiwaku tenang gitu. Jadi intinya itu gitu maksudnya. Iya sih. Dulu waktu balik lagi ke prosesi ya. Iya. Prosesi pernikahan dulu. Dulu waktu prosesi pernikahan pas lagu ini dinyanyikan itu kebayangnya apa? Kebayangnya waktu milih atau pas udah jadi pas lagi nyanyi barengnya. Kan biasa kan awal masuk dulu terus kayak ada yang nyanyiin gitu-gitu kan, terus nyampe depan nyanyiin lagu ini ya, jujur sebenarnya kayak haru gitu loh. Malah haru karena salah satunya ya pasti ngerasa tenang, satunya lagi haru karena berasa tiba-tiba flashback dari dulu sampai sekarang. Oh ini salah satu titik dalam hidup aku yang dituntun terus ya sama Tuhan gitu. Walaupun kadang-kadang kan tetap ya kita juga yang nggak selalu kan, kita kan yang nggak lurus ya gitu ya. Kayak maksudnya Tuhan yang ngelurusin lagi gitu-gitu loh maksud aku. Kayak jadi mau ada masalah apapun ternyata begitu nyampe, apalagi di saat itu dinyanyiin bareng-bareng juga, kayak di titik itu langsung kayak wah aku udah sampai sini, dari dulu penyertaannya panjang banget loh gitu maksudnya. Dan ini aku mau menurutku ke jenjang yang nggak gampang. Dan ini adalah pegangan aku supaya kedepannya aku masih bisa harus tetap tenang kan gitu dalam menghadapi apapun. Kayak lebih ke kayak gitu. Jadi haru dan kayak berasa ada yang pegangin dan jagain aja gitu. Ini menarik sekali loh sahabat RPK. Mungkin sahabat RPK yang sedang mendengarkan kami punya hymns favorit, atau mungkin ini kali ya yang jadi hymns favorit mereka. Sahabat RPK juga ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Hai Besti, kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi bagus dong. Kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gebrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong Besti, ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh, kalau udah install bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you Besti. Mari berbagi kasih bersama Yayasan Damaris Pancasila, sebuah yayasan yang memiliki kegiatan sosial bagi mereka yang membutuhkan seperti dapur umum dan ribuan nasi bungkus gratis setiap malam, pengobatan gratis keliling Jabodetabek dan sekitarnya setiap minggu, dan juga membagi 1000 kursi roda gratis. Yayasan Damaris Pancasila Indonesia, pembukuan terbuka bagi masyarakat umum, terpercaya dan diaudit akunting publik terpercaya secara profesional, jujur, dan terbuka. Semua dana yang terkumpul dari masyarakat digunakan untuk tujuan diakonia atau sedekah. Anda ingin terlibat? Salurkan donasi ke Yayasan Damaris Pancasila dengan nomor rekening BCA 4500 6600 88
Cari tahu juga lebih lanjut mengenai Yayasan Damaris Pancasila dengan menghubungi nomor hotline dengan Damaris via WhatsApp ke nomor 0811 1882 555. Kunjungi juga websitenya di www.damaris.or.id. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sahabat RPK dimanapun Anda berada, kembali lagi bareng sama kita berdua di sini. Iya, Grace halo. dan Frankie masih di My Favorite Hymns yang Mugar on air di RPK. Nah, Grace ngomongin tentang lagu yang tadi nih, Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku nih. Ada yang Ini sharing kayaknya juga. ada yang sharing sama kita nih. Dari 0815 sekian dari Ibu Korina. Di Ibu Korina di Hutan Kayu. Halo Ibu. Shalom. Shalom. Wah, itu lagu Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku. Lagu lomba vokal grup pemuda se-GPIB Jakarta tahun 1978. Aku masih kelas 1 SMA. 1978. Aku belum ada. Aku belum lahir. Ya. Hai Ibu. Ibu. Susah sekali aransemennya. Om Nino Ama Horseja buat ada intro, interlude dan koda. Keren pokoknya. Sayang belum ada medsos. Ya waktu itu belum ada medsos. Iya. Dan kami juara vokal grup junior se-GPIB Jakarta. Dan sampai sekarang aku suka sekali lagu ini. Membuatku tenang dan yakin melangkah walau ada badai di depan. Ih, sama ngerasanya kayak gitu Luar juga biasa sama ya. Ibu Korina. Sama Ibu Korina. Ini luar biasa. Tadi waktu break kita ngobrol-ngobrol masalah ini ya kan Grace ya. Iya. Ini lomba aja mikirin liriknya. Iya, makanya tumben biasanya maksudnya kan kalau Biasanya kalau orang lomba vokal grup mikirin apa Grace? mikirin tekniknya, mikirin nota teknik, jangan sampai iya. meleset, tapi Ibu Tapi Korina ini luar biasa loh, mikirin memikirkan sampai liriknya juga. liriknya sampai benar-benar membuat tenang. Dan membekas sampai sekarang berarti kan ini ya. Iya. Emang tuh kekuatan hymns. Kota Names. Luar biasa. Oke. Be thou my vision. Wah, Iya. aku pakai bahasa Inggris tapi belibet-belibet gitu, maaf ya sahabat RPK ya. Oke, Ini tuh lagunya ini bisa ditemui di mana lagu ini? yang Yang sekarang ada di Kidung Keesaan nomor 521. Kidung Keesaan nomor 521. Iya, soalnya kan enak tuh ada notnya, ada apanya. Jadi pasti kan lebih pas gitu loh antara lirik sama melodinya biar bener-bener pas banget. Iya. Kidung Ini Keesaan keluaran Tunjukin boleh nggak sih bukunya biar keluaran kayak yang Mugar ya. Tada, Ya. iya. Bukunya ditunjukin. Kalau teman-teman sahabat RPK menyaksikan, mendengarkan di YouTube juga, Bisa. ini ditunjukin bukunya sama Grace. Gini deh. Buku Kidung Keesaan keluaran yang Mugar. Memang kalau di sini dia kan ada ininya nih kayak bagian-bagiannya gitu, Bung. Iya. Kayak misalnya Masuk lagu di ini apa masuk gitu di ya. bagian apa, prosesi kah, persembahan kah, gitu-gitu kan. Iya. Dia si lagu ini memang masuknya ke apa tadi tulisannya tuh aku lihat, hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Iya. Jadi memang enak sih, maksudnya kayak aku kan sebenarnya milih lagu ini karena ya itu aku bilang kan aku ngerasanya tenang karena baca liriknya bla 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 gitu-gitu kan. Tapi memang kalau misalnya buat di gereja enak juga buat nyari-nyari apa nih, misalnya temanya lagi tentang apa, oh di sini ada hidup dalam tuntunan Tuhan, langsung kebuka tarah lagu ini. Karena kan hymns banyak banget ya, Bung. Kadang-kadang Iya. kita tuh suka kepikirannya tuh yang itu doang. Kan nggak hafal satu buku. Iya betul. Kadang-kadang kan kepikirannya itu aja, sedangkan ternyata banyak banget yang kata-katanya juga bagus atau apa yang bisa. Mungkin kalau misalnya menyambungkan dari obrolan kita beberapa waktu yang lalu, dramaturgi, seni ritual, Iya, apa iya. dan segala macam, mungkin inilah yang bisa ketika kita sampai pada obrolan yang santai ini ya, yang nggak berat ini gitu. Ini kayaknya memang hymns dalam kehidupan sehari-hari nggak sih? Iya, heeh. Iya kan? Iya, jadi kayak misalnya, iya, Bener ya? Bener. Kayak tadi Grace cerita, aku aku lagi nyiram tanaman, ada lagu ya. Tapi Kayak tenang iya, gitu, betul. tapi iya, maksudnya kayak
Nggak tahu kalau yang lain ya. Cuman kalau aku kadang-kadang gitu, misalnya kalau lagi sendirian di rumah atau apa, terus lagi bengong-bengong atau apa, tiba-tiba kepikiran lagu, so aku nyanyiin, ntar tiba-tiba terasa sendiri tuh, rasa-rasa entah apa yang merinding kah, apakah yang kayak gitu-gitu. Rasa-rasa lawatan Tuhan ya. Iya betul. Bahasa. Oke, kita ke next song. Next Sahabat favorite hymns. RPK. Next my favorite hymns. Ini mau didengerin dulu atau mau dibahas dulu? Kayaknya didengerin dulu, kayaknya enak ya. Dengerin dulu supaya boleh deh. sahabat RPK langsung ketahuan ini lagu apa gitu kan. Yap. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas Oke. baru aku bilang ya. Aku kayak berkaca-kaca kalau lagu ini, maaf ya. Ini lagunya komplit sekali loh, sahabat RPK. Lagunya komplit Kenapa sekali. tuh? Komplit gimana, Bung? Ketika mengetahui bahwa ini adalah favorit hymns-nya Grace ya. Sebenarnya juga favorit hymns aku sih sebenarnya. Ih, tuh kan. Favorit Menarik. hymns, favorit kenapa? Karena lagi-lagi ini seperti yang tadi aku bilang, ini komplit sekali, Di lagu ini. komplit sekali. Dan komplitnya lagu ini itu aku bisa menggambarkan tuh kayak kayak Tuhan Yesus cuma bilang gini, ikut aku gitu. Ikut aku. Terus Udah. terus kita kayak Terus iya. ya udah ikut. Nah, Pasrah. ketika ikut udah nggak usah takut apa-apa karena kita kan jalan sama dia, Iya, diiringi. diiringin sama dia. Kemudian bukan hanya itu, tapi dia udah jalan di depan kita. Jadi kayak berasa balik lagi tenang ya. Iya. Jadi kayak melangkah tuh, oh bisa yakin. Bisa Pasti- yakin. Pasti kalaupun misalnya kenapa dibalikin kok aku dilurusin lagi gitu. Ini salah satu lagu favorit aku ketika pertama kali aku keluar dari negeri Ambon Merantau. menuju ke pertama kali merantau. Karena aku tahu bahwa Tuhan mengiringi aku gitu. Iya, karena merantau nggak gampang. Ya pertama kali aku ngerantau tahun 2000, udah lama banget ya. Iya tuh, udah tua Tahun juga. 2000. Dan ini adalah lagu favorit aku sih sebenarnya. Thank you loh udah dipilihin lagu ini. Ya Terima kasih dong. loh. Kok nggak nanya aku kenapa milih Kenapa? ini? Enggak ya? Kenapa tuh? Enggak, emang pada dasarnya lagunya kan emang kata-katanya begitu ya. Aku biasanya kalau milih emang berdasarkan
liriknya sih, kayak misalnya segitu ngenanya, apalagi lirik-liriknya nempel gitu kan sama melodinya ya, mau yang terjemahan Indonesianya pun tuh nempel gitu loh sama liriknya. Jadi buat aku kayak yang udah pas banget nih, kayak seakan-akan lagunya memang begini gitu, aslinya kayak kesannya bahasa Indonesia gitu. Terus ya itulah cuman 3 bait sih, tapi kayak semuanya tuh kayak dalam banget kan. Terus waktu si papa meninggal emang aku request kayak di kebaktian penghiburan lagunya ini. Iya, aku ingat. Ya aku request kayak please lagunya minta ini gitu. Karena gimana ya? Ya mungkin aku ngebayanginnya ya pertama kayak merasa sepanjang jalan hidupnya papa pasti diiringin Tuhan gitu kan. Sekarang papa nggak ada, udah di sana. Berarti kayak gantian, kayak maksudnya Tuhan jangan berhenti ke papa, tapi ke aku juga gitu ke kan. Aku juga, ke mamaku juga ke terutama yang kayak gitu-gitu. Terus ada terakhirnya kan jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Maksudnya jadi walaupun kita udah nggak ada di dunia ini, maksudnya kayak udah dipanggil, kita tetap dalam keadaan bersyukur loh. Maksudnya tetap dalam keadaan yang Tuhan pimpin terus yang kayak gitu. Jadi ya udah, menurutku ini cocok banget. Makanya waktu kedukaan aku request lagu ini, kayak please ada lagu ini, aku langsung minta kayak gitu. Walaupun gak dinyanyiin ya sama aku. Iya. Gak bisa nyanyi. Iya, gak bisa nyanyi. Geter-geter. Jadi kayak yang penting sama orang nyanyi lagu ini kan enak gitu. Aku denger kayak gitu. Iya. Luar biasa loh. Iya. Fun fact-nya adalah aku nyanyiin lagu ini loh tadi sepanjang jalan naik motor. Serius? Tuh kan. Sahabat RPK gimana? Mau berbagi dengan kita? Sekali lagi, sahabat RPK bisa berbagi dengan kita melalui nomor telepon 021-8000-444 dan WhatsApp di 0815-1800-444. Bisa juga tulis di kolom komentar di YouTube, live streaming YouTube RPK 963. Boleh ini juga kalau mau sharing. Mau sharing? Iya, kalau aku favorite hymns-nya ini misalnya, terus diceritain sedikit kenapa. Nanti kita bacain. Terus mudah-mudahan kapan-kapan kalau ada sesi ini lagi kita bisa puterin lagunya. Bener Semoga banget. Gitu. Aduh, tapi lagu ini kan dulunya itu ya kata-katanya di jalanku ku diiring gitu kan. Iya. Sekarang udah di apa ya namanya? Diperbaharui ya. Diperbaiki dan diperbaharui. Oke, lagi-lagi ini ada di Kidung Keesaan. Nomor 510. Masih lagi tentang hidup dalam tuntunan Tuhan. Benar banget. Luar biasa. Yep. Oke, sahabat RPK, kita kembali setelah break yang satu ini, jangan kemana-mana. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kabar baik bagi saudara semua yang berlokasi di area Jakarta Barat. GB Forward Living Church Penggembalaan Pastor Joshua dan Pastor Alena Supit pada bulan Februari 2023 akan ada penambahan jam ibadah baru. Ibadah hari Minggu akan diadakan sebanyak 2 kali, pada pukul 10 pagi yang disertai dengan ibadah kids dan youth, dan penambahan jam ibadah baru pada pukul 1 siang. Kami mengundang saudara untuk bisa beribadah dan bertumbuh bersama di FLC yang berlokasi di Soho Capital, lantai 29, Neo Soho Mall, Jakarta Barat. Untuk info lebih lanjut, follow Instagram @forwardlivingchurch. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jakarta 96.3 RPK FM. Ya, sahabat RPK dimanapun Anda berada, kembali lagi masih bareng sama kita di sini di My Favorite Hymns yang mugar on air di RPK. Jangan lupa untuk berinteraksi. Kalau telepon di 021-8000-444 atau SMS atau WhatsApp di 0815-1800-444 atau langsung komen di YouTube. Yep. Oke.
mau ngomong apa nih, karena lagunya enak-enak sih soalnya. Ya kan, tadi aku lihat Bung Franky kayak matanya merah gitu pas lagu Di Jalanku Diiringi. Tuh kayak hahaha. Di YouTube kelihatan nggak ya merah? Cuman di sini doang. Tadi kita sempat bahas ya Bung, bahkan kalau di gereja kalau lagi nyanyi hymns terus yang liriknya gimana banget sampai nggak bisa nyanyi ya kita. Iya, kalau aku sih iya. Kalau di gereja gitu di dalam ibadah kemudian dinyanyikan lagu hymns yang apa namanya? Menyentuh enggak? Liriknya menyentuh gitu atau liriknya benar-benar dapat gitu ya. Udah diem, udah nggak nyanyi, udah. Gak bisa. Satu nggak bisa nyanyi, kedua lebih baik memutuskan untuk gini, lebih baik aku menikmati aja liriknya. Iya, dinyanyiin sama jemaat yang lain, kemudian aku menikmati liriknya. Dalam pikiranku membayangkan, oh Tuhan memang ada dan memang kayak gitu di lirik itu gitu. Tapi jujur maksudnya setelah aku ini pengakuan, setelah aku benar-benar makin dalam tentang hymns, maksudnya bacain bener-bener si liriknya dibacain segala macam. Jujur aku makin jelek sih nyanyinya. Maksudnya maksudnya kayak aku makin nggak bisa nyanyi, kayak sering banget nih di tenggorokan nyangkut. Iya, karena apa ya, ntar kalau apa kebayangnya kejadian hidup yang ini, ntar kalau apa kebayangnya yang ini. Nggak mesti selalu yang sedih ya. Even yang seneng aja kadang-kadang bikin aku jadi kayak yang terharu gitu loh. Ih kok baik banget sih gitu loh, yang kayak gitu. Kalau tadi bilang event yang agak seneng gitu, suasana lagunya agak seneng gitu, sekarang bikin tercekat gitu ya. Iya, tetap. Itu lagu ini, Bila Aku Lihat Bintang Gemerlapan tuh kayak gitu Kak aku. Oh iya, Bung Franky gitu. Bila aku lihat bintang gemerlapan. Masa aku lagu tercekat. Persembahan. Serius yang ada yang lagu ini, apa? Yang tunggu bentar ya. Dicari dulu. Ya ini yang Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, yang refnya terima kasih ya Tuhanku. Masa nyanyi lagu itu mau nangis kan, jadi kayak yang ya apaan sih orang lagi lagu persembahan mau. Tapi memang begitu kan, maksudnya gini, ketika itu sudah menjadi lagi-lagi dramaturgi kan, itu udah menjadi bagian dalam kita, kemudian apa namanya? Kita sudah bisa lebih memahami makna liriknya. Bukankah itu yang terjadi? Iya sih, apalagi kayak udah terlalu, mungkin aku juga kayak apa ya, itu hymns di keseharian kan, di kehidupan sehari-hari. Jadinya akhirnya kadang-kadang ya itu jadi lebih gampang teringat apa ya, setiap momennya setiap momennya. Makanya aku waktu itu pernah bilang waktu bikin kayak pelatihan buat kantoria, kalau nyanyi tuh inget aja pasti setiap hymns tuh ada kok momennya di hidup kita. Even yang sekecil itu gitu, misalnya bangun pagi aja tuh pasti ada. Makanya aku nggak apa ya, agak nggak ini banget kalau misalnya dibilang hymns tuh old school atau apa. Kalau aku pribadi, karena kayak menurut aku loh, apa old? Ya memang mungkin dia dibikin di tahun-tahun yang sudah lama. Tapi menurut aku dari melodinya, ya pertama menurutku melodi itu cuma do sampai si ya, do sampai si. Jadi kayak 1 sampai 7. Iya, balik 1 lagi sampai 1 kan. 7 balik lagi ke 1, balik lagi gitu-gitu terus. Jadi kayak ya apa ya, enggak, apalagi liriknya begitu. Emang iya bisa dibilang out of date, yang aku mikirnya dulu kayak gitu. Seperti itu. Oke, sekarang bahas next song. Sekarang ini, next song. Ya, ini dari salah satu ciptaan komposer Yamugar. Oke. Yap. Ya, kita dengerin dulu. Di padang rumput hijau.
segarkan jiwaku dan tuntun di jalan benar. Karena kuasa namanya. Mazmur 23. Ini nyanyinya dari Sumba nih. Enggak. Orangnya udah di Sumba. Ini nyanyi Mas Abe. Nyanyi Mas Abe. Lagu ini tuh waktu itu dipilih sama aku sama Mas Abe juga buat Pengampunan yang Tulus. Albumnya Yamuger yang Pengampunan yang Tulus. Jadi waktu itu album ini tuh memang dibuat untuk kita sama-sama belajar dari, kalau masih ada yang ingat, orang tua dari Ade Sarah. Ya. Iya, dan lagu ini salah satu yang ada di situ. Terus apa ya? Ya udah didengarkan emang. Dan pemilihan lagu ini sebenarnya sempat membuat aku bingung. Karena kok aku kan yang disuruh menulis semuanya, maksudnya menulis itunya ya, skripnya apa sih? Iya, itunya lagi. Iya. Kemudian aku, kenapa? Sebentar. Bukan bingung dalam artian kenapa memilih lagu ini, bukan. Tetapi bingung begini, apa tujuannya? Untuk di apakah berarti kan gini, yang aku tangkap ketika itu ya. Berarti kan pemilihan lagu ini sebenarnya bukan khusus untuk mama dan papanya Ade Sarah. Bukan. Tetapi untuk semua orang yang mendengarkan, even di kondisi yang sesulit itu pun. Iya. Lagu gitu ini. Kan? Lagu ini bisa ada. Salah satu gitu. iya. Itu sih yang aku tangkap. Aku gini. Waktu itu kan aku aku masih di Bandung ya. Iya. Ketika menulis itu, apa sih? Sebentar, ini apaan ini gitu kan? Ini kenapa Mas Abe ngasih begini? Tapi kayak waktu itu emang ngobrol-ngobrol dari waktu itu kesaksiannya si tante sama si om juga ya. Memang apa ya? Ya itu balik lagi kayak lagu ini ternyata ya pegangan buat mereka waktu mereka ngalamin itu kan, sebenarnya ngalamin kejadian itu. Dan di saat itu kan kayak buat kita semua mungkin kan gak gampang ya. Iya, emang gak gampang. Situasi itu gak gampang. Situasinya si tante sama om tuh gak gampang. Terus ya sih, mungkin pas lagi situasinya gak segampang itu, pas denger lagu ini mungkin kayak rasa iya apa gitu ya, kayak maksudnya yang kayak ya kan lagi kusut. Iya lagi gitu kusut kan waktu itu bener. Gini, jangankan mereka yang mengalaminya ya. Aku yang dapat ketika dikirimin email gitu kan dari Mas Abe. Bung Frank tolong gini. Ini lagunya gini. Sebentar. Ini bikin kusut nih orang ini gitu kan. Tapi ya sekali lagi bisa dilihat bahwa memang punya tujuannya lagu itu ada di album itu ya. Iya banget, karena kan kalau misalnya dengerin emang waktu itu bikin album itu kayak berurutan gitu loh Bung, kayak dari lagu pertama begitu kejadiannya menimpa tuh kira-kira lagunya apa, ini kedua, ketiga, ini termasuk lagu ke berapa tuh, 2, 3, 4, ke 8 ya. Ke 8 ya. Ya udah mau akhir-akhir. Udah mau akhir. Berarti kan istilahnya ya waktu abis kejadian itu mungkin di situ sih kita nerapin yang dramaturgi gitu-gitu. Memang kayak ada naik turunnya. Ya karena kan memaafkan dalam keadaan yang kayak gitu, memaafkan dan ya udah gitu kan, emang gak gampang kehilangan anak lagi kan. Gitu. Mungkin jadi, bagi sahabat RPK mungkin kayak rooming kali ya. Oh iya mungkin. Ya nanti bisa dicek, mungkin ada juga kan di internet ya. Ada. Bisa dicek. Bukan lagunya, maksudnya bukan ada lagunya, ceritanya. Ya kasusnya Ade Sarah. Jadi lagu ini dibuat ketika mama dan papanya sudah berhasil. Masih on the way sih, maksudnya kayak waktu itu udah berhasil, maksudnya tapi buat kita itu udah kayak yang wow, gila nih, kayak yang wow. Orang tua ini bisa melakukan hal ini gitu kan, kepada anak, maksudnya kayak di saat anak satu-satunya gitu. Jadi kayak buat jadi waktu lagu
aku juga bingung waktu itu obrolan aku apa sama Mas Abe ya, karena ini kayak Mas Abe yang nentuin deh, dia yang nentuin lagu ini kayaknya. Waktu itu memang kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum nentuin lagu kan, terus begitu udah selesai ngobrol memang keluar lagu ini. Tapi memang di sealbum itu memang nggak semuanya lagunya tenang kayak gini. Ini Oh ya. iya, jadi Aku masih memang Ya. maksudnya emang kayak ada yang lagunya minor-minor kusut gitu, ada ya, jadi memang ya ceritanya menggambarkan situasinya itulah gitu. Mazmur Tapi, 23. Terus ternyata begitu pas lagu ini aku tuh nggak ikutan rekaman karena aku di Jogja masih kuliah. Oke, ya. Iya, terus aku nggak ikutan rekaman, terus begitu jadi aku dengar lagu ini aku langsung kayak, sumpah ini enak banget, aku langsung ngomongnya kayak gitu. Karena kayak pertama yang kita, maksudnya kayak menurut aku lagu ini dengan dibikinnya dengan melodi, maksudnya Mazmur 23 dengan melodi yang dibikin ini menurutku kayak cocok banget gitu loh Bung. Kayak aku berasanya kayak yang ya emang benar-benar dielus-elus, ya Tuhan gembala kamu, udah ya nggak usah khawatir, yang kayak gitu. Terus dikemasnya aransemen musiknya dan nyanyinya juga kan kayak gitu ya, nggak yang kayak tension gimana gitu, yang kayak jadi gimana ya, kayak berasa dielus-elus gitu punggungku, iya udah tenang gitu. Yeah. Jadi aku makanya langsung aku senang lagu ini. Jadi kadang-kadang kalau ya balik lagi kayak di sehari-hari lagi misalnya apa kayak tiba-tiba di dalam hati atau pikiran, nggak mungkin kan aku setiap saat nyanyi tiba-tiba gitu kan, kayak emang aku Disney princess kan bukan yang tiba-tiba nyanyi ada gitu kan, enggak. Jadi pasti kayak kepikiran terus aku nyanyi dalam hati yang kayak wah ini enak gitu. Iya. Gitu. Biasa. Oke, sahabat RPK masih ditunggu interaksinya. Masih di 021-8000-444 0815-1800-444 untuk favorit hymns dari sahabat RPK semua. Itu bisa tulis di kolom komentar di YouTube streaming RPK 9630. Kita kembali setelah break yang satu ini. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wih, seru ya. Nah, Sobat RPK mau ngasih surprise ucapan ulang tahun kayak tadi di udara untuk keluarga, kolega, sahabat, tetangga, oma, opa, ayah, ibu, ponakan, kenalan, cucu, adik, kakak, atasan, bawahan, sampingan, rekanan. Pokoknya siapa aja deh. Gimana caranya? Buset, ramai bener kayak Lenong. Ikutan aja program terbaru dari RPK FM. BCL On The Air, Birthday Celebration Live On The Air. Mulai Senin 25 Juli 2022 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. BCL On The Air nantinya akan mengudara setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11, Sabtu pukul 13, dan Minggu pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Yuk ikutan keseruan ini untuk semua orang yang kita kasihi. Birthday Celebration Live On The Air, only on 96.3 RPK FM. Anita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. Yesus segala-galanya.
aku sudah dikodein sama masnya, cuman aku masih pengen denger lagunya, Mas. Oke, sahabat RPK, masih kembali lagi bareng sama kami berdua. Banyak nih. Di Yamuger on Air, masih di Favorite Hymns. Ini banyak nih sahabat RPK yang kasih komentar, kasih pertanyaan. Kita baca dulu komentar kali ya. Pertanyaan nanti aja. Oke, dari Kak Donald. Mantap Kakak, Tuhan berkati pelayanannya, amin. Terima kasih Kakak Donald. Kemudian Pak Erianto, sukses selalu Kak Frankie dan Kak Grace. Terima kasih Pak. Sukses juga Bapak Penatua ini. Oh, hai Bapak. Terima kasih Pak Penatua. Oke, kemudian, nah ini dia. Dari atas. Dari Kak Yosep. Oh, ini Kak Yosep. Halo Kak Yosep, shalom. Mau nanya, apa kira-kira yang membuat hymns tetap bisa jadi favorit? Padahal hymn kesannya jadul dan bagi sebagian anak muda sekarang seperti kurang greget. Iya, ini sebenarnya. Silakan Grace jawab dulu. Sebenarnya bisa ditanyain balik lagi sih, kurang gregetnya kenapa gitu iya. kan. Banyak faktor pasti kan kenapa kurang greget. Cuman kalau buat aku, maksudnya untuk menjawab ini secara pribadi aku bilang kenapa hymns bisa jadi bisa jadi favorit tetap gitu. Kalau aku sesimpel dengan, kebayang gak sih satu lagu di hymns itu tuh A to Z-nya tuh ini banget lengkap. Iya. Dari dasar, maksudnya dari sisi teologinya dia memang begitu gitu kan ya. Terus juga dibuat berdasarkan pengalaman yang sudah beribu tahun teruji. Dan pengalaman itu bersama Tuhan. Iya, pengalaman bersama Tuhan. Terus apa lagi ya? Oh, satu lagi. Apa tuh? Sebenarnya gini. Mungkin akan nyambung ke pertanyaan berikutnya, tapi pengen jawabnya begini. Hymns itu hampir bisa dibilang hampir semuanya deh. Hampir semuanya hymns itu fokusnya, titik beratnya ke Tuhan, bukan ke manusia. Nah, kadang-kadang oh iya benar. Kadang-kadang beda dengan lagu, mohon maaf, beda dengan lagu rohani kontemporer yang bukan hymns, selain hymns. Itu kadang-kadang akunya masih gede. Kadang-kadang ada, kalau kita belajar dari lirik ya, kalau kita baca lirik, misalnya even misalnya tadi waktu di motor mau jalan ke studio, aku mikir, benarkah hymns itu seperti itu ya? Contoh misalnya kalau ini Kidung Keesaan, tapi kalau di Kidung Jemaat 333 misalnya, Sayur Kubis Jatuh Harga, itu cerita tentang perekonomian yang amburadul, tapi fokusnya adalah pertolongan Tuhan. Iya, di sini tetap ada kok. Ada kayak? Ada. Di Kidung Keesaan ada. Ya. Itu fokusnya tetap Tuhan gitu loh. Dan luar biasanya adalah itu di hymns gitu. Iya kan? Makanya apa ya? Makanya gue bilang satu lagu tapi cerita. Maksudnya kalimatnya tuh kata-katanya tuh bisa logis, masuk ke otak kita. Makanya gue bilang sehari-hari tuh aku bisa ngebayanginnya tuh bener-bener kayak moment by moment gitu. Moment by moment. Detail gitu maksudku. Kayak misalnya tadi yang barusan yang sedang diputar ini, Yesus segala-galanya. Yang fokusnya Yesusnya. Iya. Bener. Kayak di jalanku diiringi. Bukan jalanku. Bukan aku. Tapi aku yang diiringi itu kan. Iya, kayak maksudnya aku lagi cerita, aku diiringin tuh bukan yang kayak apa ya, gimana ya ceritanya? Kayak lebih Tuhan udah pasti ngiringin aku, mau aku jalannya belok-belok. Ya. Setuju. Gitu. Jadi kayak yang it's not about me gitu, kayak ini semua memang cerita tentang Tuhan gitu. Makanya gue bilang tadi, iya gitu, kayak menurutku liriknya dalam-dalam. Jadi mungkin tidak begitu menjadi favorit anak-anak muda sekarang. Karena apa tuh, Bung? Kurang greget karena aransemennya. Tapi balik lagi mungkin ya. Sahabat RPK bisa melihat tayangan yang ada kaminya. Kami udah membahas mulai dari seni ritual sampai dramaturgi, dan ketika itu mungkin bisa dikaitkan dengan aransemen musikologinya. Iya. Sepertinya memang pasti akan greget-greget juga tuh kalau dibikin begitu ya. Iya sih, benar. Kalau iya
Iya benar, aransemen salah satunya mungkin yang agak, kalau ngomong aransemen tuh emang agak susah kalau sama aku, karena aku pun masih agak denger lagu lama, jadi yang susah ya kalau sama aku. Jadi sebenarnya sama Mas Abe kali ya. Mungkin atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang bisa komen juga gitu, kayak aku ngerasa kurang gregetnya karena ABCDE gitu kan, kita jadi bisa tahu gitu loh. Bener. Karena kan kalau ini kan sebenarnya dari sisi aku bahkan dengerin lagu lama, dengerin lagu yang baru juga gitu. Terus kalau aku memang tipikal yang lirik banget. Iya, lirik banget. Masalahnya gitu. Jadi kayak mau itu kesannya misalnya aransemennya jadul misalnya gitu ya, kesannya gitu kan, atau kayak temponya lambat semua kan, dari tadi kita nggak ada yang beat gitu kan, upbeat gitu kan nggak ada, tapi semuanya terasa liriknya dalam semua. Ya mungkin aku juga melo, anaknya juga nggak tahu gitu kan, jadi kayak kedengerannya begitu. Maksudnya kayak kedengerannya buat aku favorit aku aja, karena aku enak banget lagi bisa naro hymns itu di kehidupan sehari-hari. Ya itu yang aku bilang, momen by momen itu. Hymns dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya di waktu aku denger hymns, aku ngerasa bukan aku yang besar, tapi Tuhan yang super besar, terus yang kayak dia yang nemenin terus-terusan gitu loh. Ya kita manusia tetap punya khawatir, dan aku makin manusia gara-gara denger hymns. Bukan aku makin surgawi, maksudnya kayak bukan aku yang makin itu juga tuh. Ya kan? Itu bukan juga aku tuh. Makin sadar bahwa kita memang sebenarnya membutuhkan dia. Iya, benar, kayak bukan yang gua enggak bisa apa-apa nih kalau kayak gini caranya, kalau misalnya enggak karena dia gitu, kayak wah enggak bisa nih kayak gitu. Oke. Ini Nextnya yang berikutnya ini ada dari 0856 sekian. Hai RPK, Shalom. Bapak, kakak, ibu. Karena nggak ada namanya di sini. Saya kurang paham beda hymns dengan lagu rohani. Tadi mungkin sudah disinggung sedikit. Tapi saya sangat senang dengan lagu dari Kidung Jemaat 01. Haleluya pujilah. Ya. Buat saya lagu itu seperti bentuk rasa syukur saya yang saya ungkapkan menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Iya. Benar banget. Kidung Jemaat 1 itu sebenarnya termasuk lokal hymns. Lokal hymns ya. Di sini juga ada nomor berapa? Lokal hymnsnya itu dari Pak siapa tuh? Wah ini kalau ada siapa namanya? Mas Abe kayaknya dia hafal deh. Itu siapa yang bikin dia kayak hafal? Dia kan kayak hafal sebuku ini ya. Jangan-jangan dia yang nulis lagi nih. Bukan. Iya itu lokal hymns ya. Tapi apa tadi pertanyaannya? Oh enggak bertanya. Enggak bertanya ya. Cuma kurang paham aja. Bersyukur Kidung Jemaat nomor 1 itu sebagai bentuk rasa syukur saya yang saya ungkapkan menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Luar biasa loh. Kakak, ibu, kakak, bapak. Kan nggak ada tulisan namanya soalnya. Oke, masih ada lagi? Udah nggak ada lagi. Siap. Kita bahas lagu yang tadi. Kok jamnya udah datang? Belum. Belum kan Mas? Udah aja nih Mas nih. Oke, kita bahas lagu yang terakhir tadi, Grace. Iya. Buat Grace pribadi. Karena aku yang pilih ya. Iya. Aku tahu sebenarnya lagu ini waktu itu enggak, aku yang gak ngeh atau gimana, kayak agak jarang deh perasaan dinyanyiin di gerejaku gitu. Kayak nggak tahu, maksudnya aku lupa. Tapi yang jelas aku pertama kali kenalan lagu ini waktu aku bikin panduannya si Kidung Kaesan ini. Oh. Jadi kan kita kan mungkin nggak semua orang bisa baca not ya. Jadi memang waktu itu bikin panduan dengan apa namanya, tujuan supaya orang bukannya biar gak usah baca not, bukan, tetap kayak ada panduan iringannya, kira-kira yang tersimpel tuh kayak gitu gitu. Mungkin kalau misalnya itu cara nyanyinya kurang lebih kayak gitu kan, cara nyanyinya dengan not yang tertulis gitu ya. Biar nggak kesulitan, maksudnya biar membantu. Nah terus waktu aku pertama kali kenalan lagu ini, bikin panduan si Kidung Kaesan ini, aku langsung yang kayak, wih lagunya enak banget, langsung yang kayak gitu. Padahal bukan aku yang nyanyi, ada yang lain pokoknya. Tapi aku kayak, wah lagunya enak banget, kata-katanya kan Yesus segala-galanya, mentari hidup. Balik lagi ya, aku kayak center of ininya aku Tuhan ya. Dari tadi kan Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Ini juga Yesus segala-galanya. Nah lagu ini waktu itu aku pilih Bung waktu di kebaktian berapa harinya Papa ya gitu. Gak tahu, mungkin di saat itu aku kayak ngerasa kayak mama maksudnya mama sebagai istrinya harus juga
denger lagu ini deh, nyanyiin lagu ini supaya dia tahu kalau manusia hadir di dunia ini memang bukan buat milik suaminya atau istrinya kayak gitu. Ujung-ujungnya dia sebenarnya milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau panggil ya panggil aja gitu kan. Jadi kayak harus ingat gitu, walaupun dipanggil si papa, mama tetap masih di sini, berarti masih punya tugas gitu, tugas di dunia. Nah di situ harus ingat lagi kalau ya berarti daripada kita, maksudnya kan ngalamin kedukaan kan gak gampang gitu kan, apalagi mungkin ini suami sendiri gitu kan yang bertahun-tahun sama mama gitu. Makanya aku mikir lagu ini kayak cocok kalau misalnya mama bisa nyanyiin supaya dia ngerasa kalaupun papa nggak ada, Tuhan tetap bareng kok sama mama, kayak pusatnya tuh di situ sebenarnya. Jadi Paham. biar kita jauh lebih legowo gitu kali ya. Kayak misalnya kayak ya memang harus begitu. Gitu. Okay. Aku ngomong itu bukan karena hal yang mudah ya, kayak jujur itu susah, kayak berbulan-bulan aku juga mengalami prosesnya gitu. Oke. Terakhir sebelum kita closing terakhir, Kidung Keesaan bisa didapatkan di mana? Tokopedia. Bener gak sih? Iya. Bisa didapatkan. Bisa, ada di online. Yamuger Indonesia ya. Yamuger Indonesia. Account-nya. Baik, sahabat RPK, terima kasih sekali lagi untuk interaksi bersama kami selama 1 jam ke belakang. Yamuger on air di RPK akan kembali lagi di setiap hari Minggu, Minggu pertama dan Minggu ketiga, dan setiap hari Selasa, Minggu kedua dan Minggu keempat. Yep. Terima kasih sekali lagi untuk RPK, terima kasih untuk Grace, terima kasih Bung. sudah membagikan favorite hymns. Iya, abis ini Bung Frankie ya. Oh gitu. Kalau ada nextnya lagi, kalau sesi nextnya berikutnya. lagi kita favorit aku berarti. Iya. Iya, oke. Terima kasih Mas, Terima kasih, thank you. Mas Sabrita.